Sergio Aguero resmi ke Barcelona, sementara itu Karim Benzema kecewa atas hengkangnya Zidane. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Karim Benzema merasa kecewa karena Zinedine Zidane hengkang dari Real Madrid. Zinedine Zidane secara resmi mengundurkan diri dari skuad El Real. Kabar tersebut diperkuat oleh unggahan jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Striker Real Madrid Karim Benzema jadi pemain yang paling vokal soal kepergian Zidane. Dia merasa kecewa karena pelatih berpaspor Prancis itu sudah berjasa besar terhadap perjalanan karir Benzema selama ini. Benzema bilang kalau Zidane adalah sosok pelatih yang sempurna. Tetapi Benzema juga tetap menghormati keputusan Zidane tersebut. Eric Garcia bilang Gerard Pique pernah bermain di klub yang gak bagus. Eric Garcia bakal memperkuat Barcelona di musim depan dan akan satu tim dengan Gerard Pique. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Belum diumumkan secara resmi, Eric Garcia justru memberikan pendapat yang memancing emosi. Dia bilang persamaan dirinya dengan Pique adalah sama-sama bermain di Manchester. Akan tetapi, Pique pernah bermain di klub yang gak terlalu bagus karena menurut Garcia, Manchester City adalah tim yang terbaik saat ini. Ada 5 kiper terbaik dengan catatan penyelamatan terbanyak di Liga Champions. Champions League telah berakhir dengan Chelsea secara resmi keluar sebagai juara. Menurut Sportskida, ada 5 penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak. Pertama ada kiper PSG Keylor Navas yang mencatatkan 54 saves. Kedua ada kiper Bayern Munchen Manuel Neuer dengan 35 saves, Edouard Mendy 31 saves. Selanjutnya ada kiper FC Porto Agustin Marchesin dengan 29 penyelamatan dan disusul Thibaut Courtois dari Real Madrid dengan 26 saves. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, Juventus berniat untuk memulangkan Paul Pogba. Juventus berminat untuk memulangkan gelandang Manchester United yakni Paul Pogba. Kabarnya Allegri yang ditunjuk sebagai pelatih baru menginginkan gelandang yang kreatif dengan akurasi umpan memanjakan. Si nyonya tua bahkan sudah siap memberikan Cristiano Ronaldo sebagai opsi tukar pemain. Sebagai informasi, Ronaldo memang dikabarkan segera angkat koper dari kota Turin. Ronaldo nggak suka dengan kembalinya Massimiliano Allegri di kursi kepelatihan Juventus. Barcelona dikabarkan menawarkan Coutinho untuk kembali bermain di Liverpool. Barcelona harus mencari jalan keluar supaya lepas dari jurang kebangkrutan. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan menjual beberapa pemain di musim depan. Menurut kabar dari AS, Barcelona siap melepas striker mereka yakni Philippe Coutinho. Blaugrana dirumorkan menawarkan Coutinho ke klub lamanya, Liverpool. Menurut laporan yang beredar, Barcelona juga menunaikan kewajibannya untuk membayar cicilan Coutinho. Kabarnya Blaugrana masih kurang 50 juta euro atau setara dengan 872 miliar rupiah. Setelah berhasil membawa Chelsea juara, N'Golo Kante berpeluang besar untuk mendapatkan trofi Ballon d'Or musim ini. N'Golo Kante berpeluang mendapatkan trofi Ballon d'Or musim ini. Alasannya gelandang andalan timnas Prancis itu sukses membawa Chelsea menjuarai Champions League. Banyak netizen yang menjagokan Kante untuk bisa meraih penghargaan tersebut. Saat ditanya tanggapan, Kante menjawabnya dengan malu-malu. Dilansir dari RMC Sport, Kante bilang saat ini dia hanya menikmati kemenangan atas trofi Liga Champions. Selain itu, Kante juga hanya fokus untuk membela skuad timnas Prancis di Piala Euro yang sebentar lagi akan digelar. Ramos yang kontraknya akan berakhir di tanggal 30 bulan ini belum mencapai kesepakatan kontrak bersama Real Madrid. Sejak didatangkan dari Sevilla pada 2005 lalu, Sergio Ramos sudah menjadi ikon di Santiago Bernabeu. Ramos juga menjadi salah satu bek terbaik dalam satu dekade terakhir. Kontrak Ramos sendiri bakal berakhir pada akhir bulan Juni ini. Akan tetapi, bek timnas Spanyol itu belum memperpanjang kontraknya di skuad El Real. Sebagai tambahan, pelatih timnas Spanyol Luis Enrique juga tidak memanggil Ramos di Piala Euro yang sebentar lagi digelar. Enrique berpendapat kalau Ramos begitu rentan cedera. Karim Benzema bilang Kylian Mbappe lebih cocok bermain di Real Madrid. Dalam beberapa bulan terakhir, Kylian Mbappe dirumorkan bakal hengkang dari PSG. Kabarnya bomber timnas Prancis itu akan memperkuat Real Madrid di musim depan. Sementara itu, Los Blancos berusaha keras untuk bisa memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Untuk itu, penyerang Real Madrid ikut memberikan pendapatnya.
Karim Benzema berpendapat karakter Mbappe cocok bermain di Real Madrid. Alasannya karena Mbappe merupakan pemain yang mempunyai kualitas dan cocok bermain sesuai gaya bermain Real Madrid. UEFA berencana akan menghapus aturan gol tandang pada musim depan. UEFA berencana untuk menghapus aturan gol tandang. Sebagai informasi, aturan ini sudah diperkenalkan pada 1965 silam. Kabar ini diumumkan oleh Presiden UEFA yakni Alexander Kaverin. Dia juga meminta dukungan dari beberapa anggota federasi. Menurut The Times, aturan gol tandang yang sudah diperkenalkan sejak 56 tahun lalu itu sudah ketinggalan zaman. Presiden Chelsea Roman Abramovich akan memberikan dana yang besar untuk bursa transfer nanti. Keberhasilan Chelsea dalam meraih gelar juara gak terlepas dari peran Thomas Tuchel. Kabarnya Presiden klub Roman Abramovich merasa puas dan bakal berinvestasi lebih di bursa transfer kali ini. Bersumber dari Daily Star, Chelsea siapkan dana mencapai 232 juta euro. Uang sebesar itu rencananya bakal dipakai untuk membeli pemain baru. Ada 5 pemain yang ditargetkan Chelsea. Mereka adalah Romelu Lukaku, Harry Kane, Adama Traore, Aurelian Tchouameni, dan Jonas Hofmann. Kabar terbaru juga menyebut Chelsea menginginkan Erling Haaland. FIFA bakal hapus kemenangan Malaysia atas timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. FIFA secara resmi merilis aturan baru setelah mundurnya Korea Utara dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, terdapat poin-poin penting dari keputusan tersebut. Salah satu poin dari aturan tersebut menyatakan 2 kemenangan Malaysia atas Indonesia bakal dihapus oleh FIFA. Dirumorkan bakal meninggalkan Atletico Madrid, Joao Felix menegaskan tidak akan meninggalkan klubnya tersebut. Pada beberapa waktu yang lalu, striker Atletico Madrid, Joao Felix dirumorkan meninggalkan skuad Los Rojiblancos. Kabarnya, Barcelona menjadi klub terdepan untuk mendatangkannya. Tetapi kepindahan itu cuma berakhir dalam mimpi fans Barcelona. Dalam wawancaranya bersama Marca, Joao Felix tegaskan masih punya kontrak di Atletico dan menghormati kontrak tersebut. Selain itu, Felix juga akan fokus untuk membela timnas Portugal di Piala Euro yang beberapa pekan lagi akan digelar. Agen Achraf Hakimi angkat bicara tentang kepindahannya ke PSG. Pada tahun 2020 kemarin, Inter Milan resmi memboyong Achraf Hakimi dari Real Madrid. Hakimi sendiri diboyong dengan mahar sebesar 40 juta euro. Sebagai informasi, PSG memang berminat untuk membajak Hakimi. Tentunya PSG melakukan negosiasi Inter Milan sebagai pemilik karena kontrak sang pemain masih tersisa 4 tahun lagi. Akan tetapi agen Hakimi Alejandro Camano tegaskan Hakimi belum melakukan kontrak dengan klub manapun. Camano juga menegaskan kalau Hakimi punya kontrak jangka panjang bersama Inter Milan. Aguero secara resmi diperkenalkan Barcelona pada malam kemarin. Walaupun berstatus sebagai legenda Manchester City, Aguero bilang kalau Barcelona adalah tim terbaik dunia. Pada hari Senin kemarin, Barcelona resmi umumkan Sergio Aguero sebagai pemain barunya. Sebagai tambahan informasi, Aguero sudah menjadi ikon di Stadion Etihad karena sudah berseragam biru muda selama 10 tahun. Sergio Aguero sendiri bakal menandatangani kontrak di Barcelona sampai 2 tahun ke depan atau sampai usia 34. Menurut jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, Aguero harus rela turun gaji agar bisa melanjutkan karirnya di Barcelona. Namun sepertinya Aguero tetap merasa senang karena ia menyebut Barcelona sebagai tim terbaik dunia. Chelsea menargetkan Erling Haaland untuk tampil di lini serangnya pada musim depan. Bomber muda Erling Haaland dirumorkan bakal berseragam Chelsea di musim depan. Alasannya The Blues menargetkan Haaland sebagai pembelian utama. Sayang kalau mendatangkan Haaland, Chelsea harus menyiapkan dana yang besar. Alasannya Borussia Dortmund sebenarnya nggak mau melepas Haaland di musim panas nanti. Sementara itu, Haaland sendiri juga sudah berjanji untuk nggak hengkang dari sinyal Iduna Park dan menghormati sisa kontraknya. Barcelona dan Manchester United juga berminat mendatangkan bomber muda Norwegia tersebut. Jadi walaupun punya uang yang banyak, Chelsea belum tentu bisa merekrut Haaland. Federasi Sepak Bola Amerika Selatan resmi menunjuk Brazil sebagai tuan rumah Copa America.
Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez telah resmi menunjuk Brazil sebagai tuan rumah Copa America. Copa America sejatinya akan digelar di Argentina dan Kolombia. Sayang tuan rumah turnamen tersebut dianulir karena Kolombia masih mengalami situasi politik yang panas. Sedangkan Argentina mundur karena kasus COVID-19 meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai tambahan informasi, Brazil memang sudah punya banyak pengalaman menjadi tuan rumah. Salah satunya pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2014 yang lalu. AC Milan berminat mempermanenkan Fikayo Tomori. Chelsea dan AC Milan sudah sepakat dengan pindahnya pemain yang satu ini. Menurut Football Italia, bek tengah Chelsea Fikayo Tomori bakal merapat ke San Siro di musim depan. Alasannya, Tomori sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen AC Milan. Permanennya status Tomori diharapkan mampu menambal celah di lini pertahanan rossoneri. Kabarnya Rossoneri sudah menyiapkan uang 28 juta euro atau setara dengan 488 miliar rupiah. Berita terakhir, UEFA secara resmi merilis skuad terbaik di Champions League musim ini. Dari 23 pemain, tidak ada nama Cristiano Ronaldo di dalamnya. Setelah kemarin merilis 11 pemain terbaik Liga Champions versi Fantasy Football, kali ini UEFA merilis skuad terbaik musim ini. Dalam 23 pemain yang ditampilkan, sebagian besar bermain untuk klub yang berlaga di partai final. Menariknya nggak ada nama Ronaldo di daftar skuad tersebut. Di sektor penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, Ederson, dan Edouard Mendy. Sementara di sektor bek ada Cesar Azpilicueta, Ruben Dias, Marquinhos, Rudiger, Ben Chilwell, dan David Alaba. Untuk barisan tengah ada Jorginho, Mason Mount, N'Golo Kante, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Luka Modric, Sergio Oliveira, dan Phil Foden. Sedangkan di sektor serang ada Erling Haaland, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Neymar, dan Lionel Messi.